Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang form handling CRUD, update, dan delete. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Sasalendra dengan NIM E3124058. Perkenalkan, nama saya Julianda Marcelina, NIM E3124004. Saya Binantarsa Syafira dengan NIM E312404143. Saya Martalina Rahminafila dengan NIM E312403777. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRUD delete. Yang pertama kita akan membuat file hapus.php. Baris pertama yaitu PHP, baris kedua ada require koneksi.php untuk menyambungkan ke database. Baris ketiga ada ID sama dengan get kurung siku ID. Mengambil data dari ID dari URL, misalnya URL hapus.php ID 5. Maka akan berisi angka 5. Baris keempat ada MySQL query koneksi delete from user detail where ID or di MySQL error koneksi. Untuk menjalankan query, menghapus data dari tabel user detail yang ID-nya sama dengan ID. Kalau gagal, maka akan muncul pesan error dari MySQL. Baris kelima ada header location home.php. Setelah data berhasil dihapus, otomatis akan diarahkan ke halaman home.php. Selanjutnya, saya akan menjelaskan CRUD di bagian edit atau update. Yang di baris pertama ada pembuka PHP. Yang kedua, sama seperti yang tadi, ini untuk membuat koneksi ke database dengan memanggil koneksi.php. Di baris kedua ada if set $_post dalam kurung siku update. Ini untuk mengecek apakah tombol update di form sudah ditekan, artinya ada data yang dikirim via post. Kemudian di baris ke-4 hingga 7 untuk mengambil data yang dikirim dari form, hidden, ID, email, password, dan nama, dan disimpan ke variabel yang ada. Kemudian di baris ke-9 ada variabel query dengan update user detail, set user password, diisi ke variabel user password, kemudian user full name juga diisi ke user full name, di mana ID sama dengan user ID. Ini digunakan untuk perintah SQL untuk update password dan nama berdasarkan ID. Email tidak ikut diupdate karena file email dibuat read only. Kemudian di baris ke-10 untuk menampilkan query di layar biasanya dipakai buat debugging. Kemudian di baris ke-11 ada variabel result digunakan untuk menjalankan query update ke database. Di baris ke-12 pula ada perintah header location home.php. Setelah berhasil update, user akan langsung diarahkan kembali ke halaman home PHP. Selanjutnya, baris ke-14, $ID sama dengan $_get kurung siku ID yang artinya mengambil ID dari URL. Baris 15, $query sama dengan select from user detail where ID sama dengan $ID. Yang dimana ini adalah perintah SQL untuk mengambil semua data dari tabel user detail, di mana ID yang tadi diambil dari URL. Baris 16, $result sama dengan MySQL query dengan parameter $koneksi dan $query or die MySQL error dan parameter koneksi, yang merupakan kode untuk menjalankan query ke database pakai koneksi atau $koneksi. Kalau query gagal, maka program akan berhenti dan menampilkan pesan error dari MySQL. Baris ke-17, kondisi while dengan parameter row sama dengan MySQL fetch array dengan parameter result, yang dimana membaca hasil query baris per baris dari database dan menyimpannya di dalam $row. Selanjutnya baris ke-18 sampai 21 merupakan kode untuk menyimpan data dari database ke variabel PHP supaya bisa dipakai di form.
di mana dengan ID merupakan ID user dari tabel, user mail merupakan email user dari tabel, user pass merupakan password user dari tabel, dan username merupakan nama lengkap user dari tabel. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang CRUD bagian edit di bagian bawah, mulai dari baris 24. Yang pertama adalah membuat tag HTML pembuka yang diikuti dengan head atau kepala dari HTML. Isinya adalah title dari judul dari tab browser, yaitu register. Tutup head, kemudian buka body atau isi dari HTML. Yang pertama adalah form action edit.php. Metode post di sini berfungsi untuk mengirim data ke edit PHP lewat metode post. Selanjutnya adalah tag pinput dengan tipe hidden atau tidak terlihat. Isinya adalah ID user. Ini penting agar saat diupdate sistem bisa tahu mana data yang harus diubah. Selanjutnya, tag email. Di sini untuk menginputkan email tetapi dengan perintah read only, yang artinya data tidak bisa diubah, hanya bisa ditampilkan saja. Jadi hanya bisa dilihat. Selanjutnya adalah tag password. Nah, tag password ini dapat diubah dan tag nama ini juga dapat diubah. Selanjutnya, ada button submit. Di sini berfungsi untuk memperbarui atau mengupdate data yang tadi, data form. Tutup form. Jadi, yang data-data yang sudah diisi tadi akan dikirim melalui ketika tombol button dipencet, ditekan. Selanjutnya, membuat tag P atau paragraf dengan tulisan kembali yang isinya adalah menghubungkan atau membuat link. Ketika tulisan kembali ini dipencet, maka yang awalnya membuka file edit.php akan kembali ke file home.php. Selanjutnya adalah tutup isi atau tutup body dari baris 28, dan yang terakhir adalah tutup HTML di baris 38 menutup 25. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.